Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 60 menit ke depan, saya Veronica Kristiani akan menemani Anda dalam program acara Self-Help for Happy Life. Pada episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang self-help coach dan mind therapist, yaitu Ibu Fiona Wang. Apa kabar Ibu Fiona? Luar biasa, Pak Kristi, apa kabar? Saya juga baik. Dan juga kita akan ditemani oleh seorang peminat main teknologi, yaitu Mbak Sheila. Apa kabar Mbak Sheila? Baik Ibu. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menjadi praktisi self-help. Betul begitu Ibu Fiona? Betul sekali. Oke, menjadi praktisi self-help itu seperti apa sih Ibu? Oke, menjadi seorang praktisi self-help ya Bu Kristi. Nah, seorang praktisi self-help itu adalah seseorang yang berani secara aktif ya, mengambil peran untuk membantu dirinya dan orang lain. Jadi ada 3 hal di sini. Pertama, orang tersebut harus sadar bahwa menjadi praktisi self-help itu adalah penting. Yang kedua adalah mau, artinya dia mau berperan aktif mengambil bagian. Dan yang terakhir adalah mampu. Jadi seseorang perlu menguasai skill atau keterampilan yang memampukan dia untuk melakukan semua itu. Nah, skill-skill inilah yang kita bagikan dalam workshop-workshop yang kita adakan. Oke, jadi tadi Ibu Fiona kan mengatakan ya, jadi tahapan pertama adalah sadar gitu ya. Nah, bagaimana maksudnya? Apakah selama ini banyak yang belum sadar? Perasaan saya sadar terus nih Bu. Sadar gak tidur ya? Oke. Ya, jadi yang dimaksud dengan sadar di sini adalah dia aware ya, bahwa dia membutuhkan sebuah skill yang baru untuk mengatasi masalah emosi dan pikiran. Sekarang coba kalau kita tanyakan ke diri kita masing-masing, kalau seandainya kita menemukan bahwa saya sedang punya masalah gitu ya, bagaimana kita menolong diri kita sendiri, bagaimana kita membantu mengatasi diri kita sendiri masalah yang dihadapi, atau begini, bagaimana kita berperan aktif, berkontribusi membuat hidup kita menjadi lebih menyenangkan, lebih berkualitas, lebih bahagia, seperti itu. Nah, dari 2 pertanyaan ini kemudian akan muncul sebuah kesadaran bahwa apa yang sudah dimiliki mungkin belum cukup, perlu sebuah skill tambahan ya untuk bisa memungkinkan kedua hal tersebut terjadi. Sekarang bicara mengenai skill ini, saya mau tanya, Ibu Kristi di rumah punya kotak P3K nggak? Punya dong. Saya punya. Oke, jadi boleh dibilang bahwa semua keluarga itu punya ya kotak P3K di rumah. Karena kita sadar bahwa pentingnya tubuh fisik ini. Kalau tubuh fisik kita lecet, terluka gitu ya, kita punya satu peralatan gitu ya, perlengkapan untuk mengatasinya. Kalau misalkan kita jatuh, nggak buru-buru kita ke rumah sakit kan ya? Betul. Pasti kita bersihkan dulu dengan alkohol. Diobatin dulu lah sendiri ya di rumah. Begitu juga kalau kita pilek, sakit perut, sakit kepala, nggak langsung serta-merta kita ke dokter ya. Betul. Jadi kita pasti ada persediaan obat-obatan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau emosi kita yang terluka, hatinya yang lecet? Nah, dengan apa kita akan mengatasinya? Jadi di sini ada satu awareness muncul. Jadi menjadi seorang praktisi self-help adalah sama saja kita melengkapi kotak P3K kita dengan sebuah tools yang bisa membantu kita mengatasi masalah emosi dan juga pikiran. Jadi ada obatnya ya. Tapi masalah emosi dan pikiran ya. Betul. Kalau selama ini kita mungkin lebih ke masalah fisik gitu ya. Oke. Nah tadi kalau tahapan berikutnya tadi kan adalah mau ya. Kalau yang saya tangkap tadi ya, maksudnya bagaimana? Apakah ada yang belum mau mengatasi masalah diri, hidup lebih bahagia dan sebagainya? Masa semua orang sebenarnya kan mau kan hidup bahagia. Nah maksud Ibu seperti apa tuh? Mau untuk melakukan untuk menjadi hidup bahagia, dan dari pengalaman Ibu Fiona sebagai terapis seperti apa biasanya? Setiap orang pasti mau hidup lebih bahagia. Iya. Mau ini dengan mau yang kita maksud di sini, perbedaannya adalah di keberanian untuk berperan aktif. Jadi mau bukan hanya sekedar di mulut aja ya, saya mau lebih gitu bahagia, ya. saya mau lebih sehat gitu. Nah, mau di sini adalah bagaimana seseorang menjadikan dirinya adalah subjek, menjadikan dirinya adalah pelaku utama dari kebahagiaan dia. Jadi dia sadar bahwa sayalah tokoh yang sesungguhnya dalam hidup saya untuk menentukan kemana
bahagianya saya, arah hidup saya pelaku utamanya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya? Bertanggung jawab terhadap kebahagiaannya dia. Ya. Memperlakukan dirinya adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek, apalagi pelengkap penderita ya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap adalah ya memang harus bertanggung jawab. Artinya remote-nya kita yang pegang gitu ya, bukan orang lain gitu kan ya? Ya, jadi remote emosi dan perasaannya itu di tangan dia. Tidak menitipkan remote hidupnya ke tangan orang lain. Ini Mbak Sela pegang deh. Jadi kebahagiaan saya tergantung Mbak Sela. Kalau Mbak Sela baik sama saya happy. Kalau Mbak Sela lagi nggak baik sama saya saya kayaknya menderita. Nah, itu terkait nggak dengan yang namanya persepsi? Misalnya tadi kan ada, kalau misalnya kita melihat awan biru, tapi nanti kalau misalnya ada yang hatinya sedih terus melihatnya awan gelap, misalnya seperti itu, ada nggak terkait dengan persepsi? Nah, Mbak Sela, kalau langit warnanya apa? Biru dong, Bu. Biru. Iya. Kalau pada saat mendung? Gelap ya. Gelap. Warnanya kelihatannya? Langitnya hitam. Oh, hitam gitu ya. Padahal sebenarnya langit itu selalu biru. Dia selalu biru. Hanya pada saat karena mendung, bergelantungan awan-awan hitam gitu, kita melihatnya kok gelap ya. Gitu. Iya. Hanya karena awan-awan hitam itu kita nggak bisa melihat birunya langit. Betul. Bahagia juga seperti itu. Bahagia itu selalu ada di hati kita. Bahagia bisa kita katakan itu adalah anugerah adikodrati ya dari Yang Maha Kuasa yang sudah ditaruh dalam hati kita. Hanya karena banyaknya awan-awan hitam yang bergelantungan itu, kita nggak bisa lihat dia. Gitu. Awan-awan hitam itu apa aja gitu ya? Itu bisa jadi adalah penyesalan akan kehidupan lalu, apa yang sudah terjadi sebelumnya, gitu ya. Seperti mungkin perasaan bersalah, gitu ya. Trauma dan sebagainya itu juga menghambat kita melihat happiness itu, gitu ya. Terus juga permasalahan yang kita geluti sekarang ini, unresolved present problem yang kita terus bergelut, itu juga membuat kita nggak bisa lihat happy-nya, seperti itu ya. Nah, bisa juga masalah yang belum terjadi, seperti apa? Kekhawatiran, iya. Oh, ketakutan nanti seperti apa gitu ya besok ke depannya. Kita, kekhawatiran kita terhadap apa yang akan terjadi itu juga pencuri pendamaian kita hari ini, seperti itu. Sepertinya menarik sekali ya Bu ya, menarik sekali membicarakan seperti ini. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan Ibu Fiona. Ingin tahu kelanjutan cerita dari Ibu Fiona? Saksikan setelah yang satu ini.